Jadi semua ini yang Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Philip di Kolang Kaling. Dan kali ini bintang tamu kita adalah, silakan perkenalkan diri. Hai, saya Alex. Alex ini saya kenal lumayan lama sih. Dulu kita kenalnya satu kantor. Dulu gimana ceritanya, Alex? Awalnya sih saya duluan, masuk duluan kan. Terus pilih belakangan gitu. Jadi ya udah sekantor gitu, kenal. Sebenarnya waktu masuk kantor itu ada satu hal yang paling berkesan, tahu nggak apa? Yang namanya kerja itu ada psikotes dan saya semua jawabannya salah. Pengujinya itu Alex. Saya yang bikin soal. Dia bikin soal, saya yang jawab salah semua. Tapi saya diterima, masuk. Gila nggak? Terus kita duduknya mejanya depan belakang waktu itu ya? Iya. Ya itu soal gimana saya bisa kenal sama Alex. Ngomong-ngomong, udah berapa lama Alex di Taiwan? Saya sampai di Taiwan itu Agustus 2007. Jadi sampai sekarang sudah hampir 13 tahun. Kok bisa lama gitu, Lex? Apa yang bikin betah, Lex? Panjang ceritanya, nyangkut sih. Nyangkutnya, nah coba ya ceritain dong. Nyangkutnya karena apa? Jadi kan awalnya kan kuliah S2 gitu kan. Dari Indo, udah S1 lulus, kesini langsung S2? Iya, jadi di Indo, kuliah dulu S1. Sempat kerja ya setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Terus dapet gitu, ada senior, yang senior dulu S1 di Indo, kenalin. Ada satu kampus namanya Taipei Tech sekarang. Dia kuliah duluan setahun, segitu kenal, ada beasiswa, mau nggak coba daftar? Ya udah, gue iseng-iseng kan. Beasiswa siapa yang nggak mau? Iseng-iseng aja padahal waktu itu. Oh ya udah, ternyata dapat. Ya udah, mumpung dapat gitu kan, kesempatan langka, ya udah ambil aja gitu sini deh. Dari beasiswa iseng-iseng 13 tahun. Nyantol. Terus kehidupan di kampusnya gimana tuh? Pertama kali datang? Pertama-tama kan sama sekali nggak tahu Taiwan itu seperti apa. Tahu Taiwan itu cuma dari film Meteor Garden. Itu tahun 2000-an ya, terkenal banget waktu masih SMA gitu. Oh ya udah, cuma tahunya film Meteor Garden. Jadi kan awal-awal mikir, wah ini kok apa bener ya, apa mirip-mirip Singapura itu, semuanya pada bisa bahasa Inggris kan. Awal-awal kan saya kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa Mandarin juga gitu. Jadi kan ya udah, saya pikir aman nih kalau mirip-mirip Singapura mah, gampang lah bisa bahasa Inggris. Begitu sampai sini, buset. Pada nggak bisa bahasa Inggris. Pada pakainya Mandarin. Ya udah, jadi pelan-pelan belajar gitu bahasa Mandarin. Ya waktu itu di kampus sih dapat pelajaran juga sih yang seminggu cuma 2 jam. Tapi ya nggak cukup lah, gimana coba? Orang yang belajar bahasa aja seminggu full itu aja ya pastinya lebih cepat dong daripada kalau gimana coba kalau misalnya seminggu cuma 2 jam. Kalau dibandingkan dengan yang seminggu 5 hari, mungkin kecepatannya paling cuma 1/5-nya gitu daripada yang belajar bahasa full gitu. Tapi untungnya sih setelah 3 tahun akhirnya bisa juga ngomong. Ya tapi yang cuma sehari-hari lah ya. Walaupun baca tulis masih agak susah, tapi minimal sehari-hari udah bisa ngomong. Berarti 3 tahun di kampus? Enggak, 2 tahun. 2 tahun di kampus? 2,5 sih, soalnya harusnya kuliahnya 2 tahun, beasiswanya 2 tahun, tapi waktu itu mundur 1 semester, jadi semester terakhir itu udah nggak beasiswa. Oh, bayar sendiri? Iya, jadi waktu itu ya udah, waduh gimana nih, nggak enak mau minta uang sama ortu, ya udah kerja part time gitu. Oh, yang kantor kita itu. awalnya. Terus habis itu lulus kan, habis lulus. Waktu itu mikir dulu S1 elektro, S2 mekatronik, sama sekali nggak pernah kerja yang nyambung sama bidang gitu. Jadi habis lulus pindah dulu kerja di Nehu yang belajar, maksudnya kerjaannya yang di bidang teknik juga, engineering gitu. Tapi setelah setahun rasa kayaknya nggak betah. Habisnya interaksi ya saya sendiri, komputer ketik-ketik bikin program gitu kan, nggak betah gitu lama-lama. Terus mikir dulu kayaknya kena part time di kantor yang lama, kayaknya lebih seru deh gitu, misalnya banyak interaksi sama orang. Ya udah balik lagi kantor yang lama gitu. Saya pindah jadi full time. Benar. Soalnya kantor kita dulu tuh kantor paling terkenal dan orangnya dulu banyak banget. Dan gua sama Alex itu kalau udah masuk kantor semuanya dibikin heboh. Nah mungkin nggak ketawa punya. Tapi saat itu kita nggak lama, pas Alex keluar saya juga keluar, dan dengar-dengar itu kantor udah mulai dingin.
nggak ada bercanda-bercandanya. Soalnya Alex ini hobi banget bercanda. Terus dia bilang tadi 3 tahun udah mulai bisa Mandarin segala macem. Itu sebenarnya menurut saya bohong. Kenapa? Mandarin dia jago banget. Dan bahasa Inggris dia jago banget. Jadi Alex ini bahasa jago semuanya. Indonesia udah pasti, Inggris oke lah, Inggris. Ntar kasih tau Lek kenapa jago. Mandarin ada juga dia jago banget ya pokoknya semuanya. Ceritain dulu Lek, dari mana dulu, mau yang Inggris apa yang Mandarin? Apa ya? Kalau Inggris memang dari di Indo kan awalnya sejak SD udah ngeles gitu kan. Ngeles bahasa Inggris. Ya udah awal-awalnya kan karena ortu bilang les bahasa Inggris. Ya udah ikutan bahasa Inggris. Ya udah jadi bahasa Inggris masih oke lah. Maksudnya karena dari SD kan udah les gitu. Terus ya SMP dapat, SMA dapat, kuliah ya gitu-gitulah. Maksudnya kan karena belajar dari SD, terus suka main game gitu, suka nonton film, ya udah jadi dari situ berkembang gitu. Sedangkan Mandarin tuh sama sekali nol sebelum datang ke Taiwan, itu cuma ngeles 1 bulan. Tapi ya basic banget gitu kan. 1 bulan bisa apa coba? Yang penting ini saya bilang ini. Ya taunya paling apa ya? Ni hao. Cao sang hao. Ya gitu-gitu sih. Ya udah gitu-gitu doang kan. Basic kita habis ini basic banget. Gurunya ngajarin ya yang basic-basic aja gitu. Begitu habis ini ya gimana sih, kayak sama lah belajar bahasa baru sebulan terus dilepas gitu. Tapi untungnya agak ngotot sih waktu itu kan teman-teman satu lab orang Taiwan ya udah jadi banyakin gitu interaksi sama mereka, jadi lama-lama bisa lah. Terus udah gitu saya juga belajar sendiri gitu di luar pelajaran yang di sekolah di kampus. Ya udah jadi dengerin lagu, nonton film. Jadi nonton film Mandarin, terus ada subtitle bahasa Inggris, ya pelan-pelan belajar gitu. Maksain diri sih itu sebisa mungkin sama teman-teman satu lab ngomong Mandarin itu, walaupun amburadul, dadanya amburadul, ya udah maksain gitu. Tapi setelah 3 tahun ya bisa. Sekarang aktifnya ngapain next? Sekarang ya banyak kan ya kerja lah. Jadi weekday kerja, Sabtu Minggu ya belajar lah. Belajar apa? Belajar apa lagi? Soalnya kerjaan nggak ada pengaruh ya. Soalnya kan kayak yang bekas kejadian yang virus itu kan banyak orang yang ada kehilangan pekerjaan apa segala macam. Di kantor yang sekarang ini enggak. Justru saya kan kerja di industri sepeda. Justru sekarang sepeda itu booming sekali. Sejak yang virus? Iya, sejak virus. Jadi kan sejak virus itu mungkin kalau di Taiwan nggak begitu terasa ya, tapi kalau di Amerika, di Eropa, jadi kan banyak yang biasanya naik kendaraan transportasi umum kan. Sekarang transportasi umum berkurang karena berusaha ya physical distancing kan. Jadi ya alternatifnya cuma 2, kalau nggak jalan kaki ya naik sepeda. Makanya naik sepeda sekarang laris banget. Jadi kebetulan jadi agak hoki juga sih kerja di perusahaan yang tepat, di industri yang tepat, di sepeda. Malah sekarang booming gitu dia ketika yang lainnya. Walaupun kantornya di sini, tapi mereka sebenarnya jualnya di luar sana. Iya. Oh, berarti Inggris kepake, Mandarin karena kantornya di sini kepake. Karena customer-nya di luar negeri yang banyak kan, jadi banyak kan pakai bahasa Inggris itu buat komunikasi dengan customer yang di luar. Terus sebenarnya Alex ini presiden dari apa? Mantan. Itu sudah mantan. Iya, nama klubnya apa Alex? Itu bisa buat belajar Inggris loh gratis. Itu namanya Toastmasters. Jadi Toastmasters itu kayak suatu organisasi non-profit buat belajar public speaking. Kalau mau benar-benar belajar. Ya, intinya sih public speaking. Jadi bukan bahasa Inggris ya. Jadi memang awalnya kan Toastmasters dari Amerika. Nah, pendirinya memang orang Amerika. Jadi awalnya itu berdiri public speaking pakainya bahasa Inggris. Tapi sekarang sudah lebih 100 negara public speaking juga. Kalau di Taiwan ada bahasa Mandarinnya, ada bahasa Hakka, ada bahasa Jepang gitu. Ada bahasa Jepang? Iya. Maksudnya belajar bahasa Jepangnya gratis? Enggak, jadi public speaking tapi pakai bahasa Jepang. Jadi intinya tetap public speaking. Bahasa itu cuma media aja. Oke. Nah, kalau di Indo, Toastmaster juga ada
ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia gitu. Intinya bahkan Mandarin juga ada di Indonesia gitu. Jadi intinya tetap public speaking, bukan bahasanya. Bahasanya itu cuma media aja. Oke. Ya kalau mau bikin klub yang bahasa Jawa juga boleh aja gitu kalau ada komunitasnya. Tapi kalau kayak gitu berarti Inggris sudah harus bisa jago atau belum bisa pun bisa gabung? Alangkah baiknya bisa minimal yang basic lah. Karena begitu di sana kalau nggak bisa yang basic susah juga gitu kan. Ibaratnya kalau mulai dari minimal komunikasi standar udah bisa gitu. Nah intinya public speaking. Jadi kalau misalnya memang nggak mau cari yang beda bahasa, minimal cari yang bahasa yang udah dimiliki gitu. Tapi di sana suasananya benar-benar belajar kan? Karena ini kan non-profit ya, jadi ini beda dengan les-lesan di luar sana gitu. Les-lesan di luar sana kan ada gurunya, ada muridnya, terus bayar uang les gitu kan. Nah kalau Toastmasters itu nggak ada guru, jadi semua A few moments later. Jadi kalau Toastmasters itu kan nggak ada gurunya. Semua member itu belajar satu sama lain gitu. Jadi yang udah senior ya ngajarin lah gitu. Bukan ngajarin sih. Jadi kayak paling kasih tahu nih, begini loh teknik-tekniknya public speaking gitu. Terus yang baru ya itu belajar sama yang lebih senior. Tapi yang senior itu bukan dianggap guru. Bukan guru gitu. Jadi levelnya sama gitu, sama-sama member. Dan biayanya itu sangat-sangat murah gitu. Kalau misalnya nggak salah ingat ya sekarang. Pokoknya saya nggak tahu sekarang, teman dulu sebelum saya akhir kali sekitar 200 NT per bulan. Itu murah banget dong. Murah banget itu dibandingin sama les-lesan gitu. Timing belajarnya gimana? Jadi masing-masing klub kan ada jadwal meetingnya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu. Ya udah cari aja yang kira-kira jadwalnya. Misalnya hari Senin atau hari Rabu atau hari apa gitu, yang jadwalnya cocok sama kita gitu. Dan di Taipei itu Senin sampai Sabtu itu ada gitu. Tinggal jamnya ya. Kita cari aja jadwalnya yang kira-kira cocok. Tapi berarti kalau kayak gitu kalau setiap hari join juga bisa dong harusnya. Jadi kan ada masing-masing, ada banyak klub gitu. Ya udah cari. Mungkin kalau misalnya mau yang seminggu 2 kali ya udah berarti join 2 klub. Karena satu klub biasanya jadwalnya cuma 1 gitu. Oh gitu. Berarti kalau yang misalnya satu klub 200 berarti 2 klub. Ya. Oke. Tetap aja murah kan. Iya, tetap murah. Masih murah daripada les-lesan gitu. Soalnya kan kalau di Taipei sendiri tuh banyak yang bikin language exchange yang ujung-ujungnya dating. Itu bohong banget kalau bukan kalau bilang cuma benar-benar language exchange. Soalnya banyak yang dari language exchange ujung-ujungnya ya itu dating. Tapi kalau yang klub bonus ini ya itu bonus. Kalau yang klub ini itu benar-benar belajar bahasa Inggris sih. Jadi bahasa Inggris kamu benar-benar ditingkatin. Saya begini-gini aja bahasa Inggrisnya karena saya nggak ikut. Fokusnya bukan bahasa sih, tetap public speaking. Jadi bicara gitu kan. Jadi biar lebih pede lah gitu ngomong di depan umum. Ya bahasanya ya kebetulan bahasa Inggris gitu. Kalaupun nggak mau cari bahasa Inggris ya cari bahasa lain juga oke. Jadi macam-macam lah. Soalnya banyak banget yang orang Taiwan sendiri ya, itu kan mereka pada mau join language exchange segala macam. Nah, kalau gue bilang sih ini lebih bagus sih untuk yang public speaking. Karena kan ujung-ujungnya sebenarnya ada satu lagi sih meet up baru. Gue pernah ikut sekali, tapi dia kayaknya ujung-ujungnya ke bisnis. Itu pasti harganya level tinggi punya. Begitu gue datang, semuanya pada pakai kayak jas segala macam. Anjir, gue salah tempat nih. Terus mereka udah pada jago-jago, terus pada ditanyain kan dia, oh ini levelnya apa, ini manajer, oh ini levelnya apa, wah tinggi-tinggi semua, anjir. Oke, dalam hati gue ini benar, ini buat belajar bahasa, tapi dilanjutin yang public speaking yang lebih tinggi lagi. Tapi itu kelas introductionnya dia doang. Jadi kayaknya kalau mau lebih lanjut ikut konsep dia mungkin harganya lebih tinggi dibandingin yang Toastmaster. Tapi yang ikut benar-benar orang-orangnya pilihan. Dalam arti mereka benar-benar buat kerja apa segala macam, bukan yang language exchange buat ujung-ujungnya dating. Bedanya di situ. Dan Toastmaster itu memang bukan kayak tempat lesan ya. Tempat lesan kan kita belajar grammar apa segala macam kan. Kalau Toastmaster nggak ada. Jadi kayak gimana?
Jadi ada orang yang membernya ada yang mungkin satu kali meeting gitu ya ada minimal 2 orang lah. Kadang 2, kadang bisa 3, 4, 5 member yang bikin pidato gitu ya, masih public speaking pidato. Nah dia itu buat sarana buat latihan aja gitu, buat latihan tampil depan umum. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya jadi mendengar gitu audience. Oh, jadi kita udah siapin semuanya di rumah, udah lengkap. Latihan. Tinggal ngomong langsung di situ. Jadi latihan dulu, siapin materinya sendiri. Oh, tapi kalau kayak gitu ada mentornya kayak yang sediain semua apa? Ada. Bahannya kita mau tahu kita bener nggak nih? Terus mentornya kasih lihat. Jadi ada namanya evaluator. Ah. Jadi begitu selesai bikin pidato, nanti ada member lain yang evaluasi. Oh, begini nih bagusnya nih. Begini nih kalau mau lebih bagus lagi sebaiknya begini gitu. Tapi dikoreksi juga kayak misalnya yang salah-salah Nggak. gimana? Nggak dikoreksi. Karena ini bukan tempat les. Oke. Jadi bukan nggak koreksi grammar lo begini nih, pronunciation lo begini. Oke. Nggak ada. Oke. Yang penting kan communication kan yang penting kan pesannya nyampe. Oh, orang ngerti. Orang ngerti. Kalau saya orang nggak ngerti, waduh. Berarti ada yang salah. Oke deh. Tapi nggak akan koreksi grammar, nggak ada koreksi pronunciation segala. Berarti benar-benar bukan kelas ya. Jadi Bukan beda-beda. Ngomong-ngomong nih tempatnya gimana Alek menurut lo? Tatau Ceng ini. Enak, segar, walaupun agak bau amis ya. Itu ya udah pasti. Itu nggak bisa dilewatin kalau soal bau. Tapi tempat Tatau Ceng ini biasanya itu banyak dipakai anak-anak muda kalau udah sore-sore gini ya. Itu nongkrong di sebelah sana, ada kafe-kafenya. Terus ya orang-orang tua juga ada di sekitar sini samping kuil, tempat mereka nyanyi-nyanyi. Terus yang olahraga juga banyak, kayak sepedaan. Tuh tadi ada beberapa yang pacaran tuh ya. Tadi lewat nggak tahu kerekam apa enggak. Tempatnya bagus banget. Terus kadang juga dia ada apa sih setahun sekali apa ya kalau nggak salah ada yang kembang api di pinggir-pinggir sini. Tuh bagus banget. Udah berapa kali ke Tatau Ceng? Terus terang hari ini baru yang pertama kali. Biasanya cuma lewat. 13 tahun men di Nggak pernah Taiwan. mampir. Baru kali ini kita sudah kesini. Biasanya lewat doang. Kalau gue sendiri sih udah beberapa kali sih. Tapi biasanya naik U-bike lewatin. Ada juga nonton kembang api sekali. Wah itu waktu itu nonton kembang api enggak deh. Orangnya banyak banget, toiletnya juga terbatas dan nggak bisa gerak. Sama lah kayak waktu nonton di Taipei 101 kembang api. Itu kapan tuh? Tahun baru. Bukan, itu bukan tahun baru. Nggak ingat kapan, nanti coba di Google dulu. Soalnya waktu itu yang ngajakin guru yang di tempat les Mandarin. Jadi tahu datang ke sini, dia bawa teman-temannya, terus nonton kembang api itu udah pulang. Nggak ada kisah-kisah apa gitu, nggak ada. Nah selama 13 tahun di sini ada kisah apa nggak yang menarik nih Trek? Masa Kisah kuliah, apa ketemu yang menarik siapa? Masa-masa Ya. di kampus? Gimana ya? Ini gue dulu pernah bikin pidato buat joke sih. Jadi kan tampang gue udah jelas kalau kayak tampang orang Taiwan gitu, mirip lah nggak beda jauh kan. Asal gue jangan ngomong aja, Iya. nggak ketahuan gue kalau misalnya bukan orang Taiwan. Sama, gue juga kalau diem aja nggak ketahuan gue orang Indo. Soalnya kalau misalnya ngomong pasti kalau nggak ditanya ini orang Hong Kong ya apa orang Malay gitu. Orang Hong Kong. Antara dua itu pasti nebaknya, nggak pernah nebak orang Indonesia gitu. Tampang kan udah mirip-mirip gitu kan, tapi ya nggak bisa ngomong Mandarin awal-awal kan. Jadi dulu awal-awal waktu masih tahun pertama tahun kedua ya udah jadi makan siang makan malam ya udah ikut aja sama teman-teman satu lab gitu kan. Kebetulan ada satu lab yang lumayan sih bahasa Inggrisnya, jadi ya udah jadi dia mau makan ya udah ikut gitu. Nah pas kalau dia nggak ada, waduh gimana ya? Jadi solusinya ya cuman ke 7-Eleven. Karena 7-Eleven kan ya udah ngambil, bayar udah, nggak usah ngomong. Iya, nggak usah ngomong. Ambil ke kasir, terus Bayar. kasih duit, udah selesai. Kalau nggak ngerti goleng-goleng aja. Oh iya, ada satu kejadian menarik, lucu. Waktu itu kan, gua tahu nih, Liang Mian kan, gue juga baru habis belajar Mandarin. Hanya ini kalau panasin ngomong gimana? Kei jare mah, atau Weibo gitu kan.
Terus gue beli liangmen tuh makannya dingin. Gue bawa ke kasir ya tanya, "Cara, Pak?" Ini yang bingung. Jelas-jelas itu dingin dimakannya. Itu mau panasin gimana? Di Taiwan itu ada makanan yang dimakannya dingin, mie-nya namanya liangmen. Liangnya itu dingin. Sebenarnya itu bukan kejadian aneh doang. Gue juga pernah ngalamin. Mungkin ada juga yang ngalamin sama kayak kita. Terus apa lagi? Apalagi ya, makanan yang menarik ada, jadi satu yang namanya mie shekau kan. Awal-awalnya nggak tahu itu apaan, tapi merasa sih enak juga gitu. Belakangan baru tahu, oh itu darah. Mie-nya itu dari beras, jadi shea itu kan darah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya jadi apa ya? Blood cake. Terus yang bikin betah di sini apa, Lek? Um, Soalnya nggak mungkin udah sampai 13 tahun di sini betah. jadi ada kisah percintaan juga sih. Wow, ini yang ditunggu dari tadi. Ini tadi mau congkel-congkel. Silakan. Jadi kan waktu itu kenal lah sama cewek Taiwan. Nah, Pas waktu masih kuliah lah. aha. Jadi kan gua angkatan 2007, dia angkatan 2008. Tapi padahal sebenarnya ya sama sih, seumuran gitu. Cuma beda beberapa bulan gitu. Nah, jadi pas waktu kuliah, terus kan bikin satu klub di Taipei Tech Masters Club. Terus gue ajak tuh dia. Gitu kan. Awal-awalnya ya udah jadi member biasa. Belakangan dia kan jadi, waktu itu kan gue jadi presiden. Dia jadi pengurus juga gitu, jadi officer. Ya udah, dari sana lama-lama kenal, lama-lama deket gitu. Jadian belakangan. Tunggu, ini yang setiap makan bareng apa gimana? Kan tadi ada cerita kan yang mau ke temen klub. Oh bukan, Oh, beda lagi. temen lab. Oh. Karena kan gue kan kuliahnya engineering, Oh. mekatronik kan, sedangkan Oke. dia itu jurusan lain gitu. Oh. Jadi beda lab. Beda perempuan apa? Kalau engineering ya kebanyakan cowok lah. Oke. Kirain ya. Lanjut. Ya, jadi kan waktu itu tahun berapa ya? Kan gue datang Agustus 2007. Jadi terus tahun 2009 bulan apa ya? Bulan Mei, Taipei Tech Masters Club berdiri gitu. Terus gue jadi presidennya. Awal-awalnya ada satu tim officer gitu kan. Awal-awal sih orang lain gitu. Terus tiba-tiba orang itu berhalangan. Nah, akhirnya kan gue harus cari pengganti dong nih. Waduh, kalau nggak ada pengurus ini nggak jalan nih klubnya gitu kan. Terus ya udah jadi si cewek ini mau gitu jadi officer, menggantikan orang yang awalnya jadi officer gitu. Terus dari sana kan lama-lama akrab. Ya udah jadian. Terus gue ini kan lulusnya mundur 1 semester. Jadi harusnya kalau misalnya Agustus 2007 mulai kuliah, harusnya kan kalau mengikuti jadwal seharusnya bulan Juli udah lulus gitu. Jadi kan tapi waktu itu karena tesisnya belum kelar, susah gitu. Tesisnya jadinya mundur 1 semester. Jadinya Desember baru selesai. Nah, habis selesai lulus, waduh, tapi waktu itu udah jadian sih. Dia waktu itu pikir, wah, kalau misalnya gua nggak ada kesempatan buat tetap tinggal di Taiwan. Jadi kan kalau tinggal di Taiwan, negara orang lain kan harusnya perlu visa dong. Iya. Kalau nggak ada visa, gua nggak punya alasan untuk tetap tinggal gitu. Jadi akhirnya antara dua gitu. Yang pertama kuliah lagi, mungkin S3. Tapi gue nggak begitu suka sih kuliah, terus terang. Atau kerja gitu. Nah, kerja pun itu gak gampang karena harus ada perusahaan Taiwan yang mau sponsor gitu. Jadi untuk dapat visa kerjanya gitu. Untungnya waktu itu ada teman dari Toastmaster juga, tapi klub yang lain, bukan klubnya Taipei Tech deh, namanya Legacy. Dia mau kenalin ke temennya dia gitu. Terus jadi saya kerja di perusahaan temennya dia gitu. Jadi mau sponsor, ya udah jadi dapet deh kerja di Neihu gitu. Yang pertama itu ya. Iya, pertama itu gitu. Jadi karena itu ya udah, jadi bisa tinggal lagi gitu. Kalau nggak dapat visa kerja ya nggak ada pilihan, ya mau nggak mau harus pasti pulang ke Indo gitu. Jarak jauh gitu, cara apa putus? Susah sih. Susah. Terus terang dulu pernah sekali jarak jauh, kayaknya susah.
kemungkinan besar kalau misalnya memang harus terpaksa pulang ke Indo ya harus aja deh. Tapi Terus? untungnya apa? untungnya dapat bisa kerja lanjut ya udah sampai sekarang ujung-ujungnya tahun 2000 berapa ya 2014 menikah. Wes. Mantap. Jadi ini yang bikin dia betah. Terus sampai sekarang gimana? Tetap mau lanjut di Taiwan atau ada keinginan pulang Indo atau bawa keluarga ke Indo apa segala macam? Sebenarnya nih topiknya udah diskusi lama sih. Jadi waktu awal-awal mau nikah terus pas nikah pun sampai sekarang masih diskusi nih gimana nih mau pulang apa enggak gitu. Tapi kan karena sekarang ada keadaan virus kayaknya sini lebih aman nih. Jadi ya udah jadi sementara tetap tinggal dulu lah di sini. Berarti tadinya udah rencana mau ke Indo semuanya. Pernah ada kepikiran udah sampai diskusi juga kalau misalnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya tahun lalu balik. Tapi karena ada sesuatu hal terpanjang tahun ini malah ada virus makin nggak memungkinkan lagi kan. Emang udah jodohnya di sini. Sebenarnya menikah dengan jadi antara pernikahan orang Taiwan dengan Indonesia itu sebenarnya agak ribet. Kenapa ribet? Karena memang sengaja dibuat ribet gitu, oleh pemerintah Taiwan. Mereka yang bikin ribet. Iya. Kenapa begitu? Karena sini udah dari lama sih udah banyak kasus jadi pernikahan palsu lah gitu. Biasanya sih cowok Taiwan, ceweknya Indo gitu. Oh iya. Jadi banyak yang pernikahan palsu cuma ya gitulah. Kan mungkin sering dengar juga orang Taiwan cari cewek Indo gitu kan, terus menikah gitu. Ada yang beneran, tapi belakangan banyak yang palsu juga gitu. Jadi makanya dibuat ribet. Jadi waktu itu menikah tahun 2014 kan itu Lord Philip juga ikutan datang ke resepsinya. Padahal jauh loh, bukan di Taipei loh. Kampung banget. Alek. Kampung banget deh itu. Dibikin nangis gua hari itu pas dia bilang yes I do. Jadi di daerah selatan Taiwan namanya Tainan. Jadi tahun 2014 tuh menikah. Terus? Dan tanggalnya 28 September itu hari guru. Iya. Kalau di Taiwan itu hari guru. Kenapa hari guru? Karena itu adalah kelahirannya Confucius. Iya, yes. Karena dianggap guru ya udah jadi hari guru gitu. Gua masih punya Alek. Buset. Gua tuh gue paling nyimpen apa-apa tuh. Ini si Alek punya undangan. Dan dia pintar tau nggak? Lihat, ada sponsornya dari sepedanya dia. Dari perusahaan dia. Sebenarnya bukan sponsor sih. Apa? Cuman gue pengen jadi kenang-kenangan aja gitu. Gue pengen inget tahun itu gue kerja di perusahaan sepeda. Bukan sponsor, Li. Bukan sponsor. Gue gak dibayar. Sorry deh. Gak apa-apa. Lanjut lagi. Jadi waktu itu tahun 2014 kan resepsi pernikahan. Tapi surat nikahnya belum keluar gitu. Jadi keluar kapan? Itu tahun 2015. Setahun. Oke. 2015 itu adalah surat nikah yang catatan sipil Indonesia. Wah, ya. Belum yang Taiwan. Belum. Set. Nah, untuk supaya tidak bisa dapetin surat nikah yang Taiwan itu, jadi surat catatan sipil Indonesia udah salah satu syaratnya. Terus syaratnya banyak ya dokumennya. Terus yang paling gede porsinya itu adalah harus interview di apa namanya? Di Indo. Teto. Wah. Harus interview di Teto. Setelah interview, mereka baru bisa keluarin surat. Ini udah selesai interview loh. Baru bisa diurus di Taiwan. Baru keluar surat nikah Taiwan. Dan itu pun waktu itu bawa anak gitu. Udah Jadi, punya anak berarti udah punya suratnya anak. belum keluar. Suratnya belum keluar. Jadi marganya awal-awal ikutin marga mamanya. Belakangan setelah surat nikah Taiwannya udah keluar, baru ganti marga. Jadi waktu itu memang ada gimana ya? Pas waktu interview pun bawa anak gitu. Bawa anak yang umurnya baru 6 bulan. Wow. Ini selagi ini beneran loh, bukan bohong-bohongan loh. Gitu. Berarti bolak-balik Taiwan Indo. Berapa kali bolak-balik? 2 kali. Dua kali. Jadi pas akhirnya kedua kalinya itu baru interview.
interview selesai dia tanya ini beneran nggak nih, bukan bohongan, karena tanyanya udah kenal berapa lama segala macam, dia mau pastiin ini beneran gitu. Sekarang anaknya ada berapa? Iya. Satu aja. Kenapa cuma satu? Ya terus terang sih biaya hidupnya mahal. Serius? Serius. Karena kan bukan cuma buat hidup gitu kan, buat edukasi segala macam, pendidikan segala macam, memang mahal. Karena kalau misalnya dihitung-hitung yang untuk TK gitu ya, kalau dirupiahkan sebulan tuh 5 juta. Oh. Buat TK aja loh. Kalau di Indo orang pada kaget, TK 5 juta. Ya udah, kira-kira ada 1 juta. Satu aja tapi dididik yang benar gitu. Anaknya cewek cowok nih? Cewek. Tuh, anak cewek, makanya harus. Papanya pasti. Terus warga negara apa jadi anak? Karena tinggal di Taiwan, ya udah bikin ke Taiwan. Walaupun sebenarnya bisa diurus di warga Indonesia ya, tapi sampai umur 17 tahun gitu. Tapi karena sementara masih tinggal di Taiwan, buat apa ngurus warga negara Indonesia? Nggak kepake juga gitu. Terus anaknya bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa, tapi standar, masih yang dikit-dikit gitu. Dia bisa kenalin warna dia bisa merah, hitam, putih, biru, hijau. Lu yang ngajarin? Ya, angka-angka bisa sampai 10 bisa, sampai 10 bisa. Apalagi ya? Jadi Ya gampang sih. Jadi dari awal itu emang udah kepikiran, maksudnya udah ada anak nih, nanti kalau udah anak gua pasti minta dia satu bahasanya itu yang bahasa utamanya itu bahasa Mandarin gitu, nggak Indonesia, nggak Inggris kayak gitu ya. Jadi bahasa utamanya adalah bahasa ibu, bahasa Hokkien Taiwan, bukan Mandarin. Jadi Berarti dia ngomong Hokkien jago. jago. Mantap. Bisa nggak lu? Nggak bisa. Jadi memang mamanya dari awal pengen dia bisa Hokkien gitu. Jadi dari lahir diajak ngobrol Hokkien. Ya karena begitu ya gua pun dikit-dikit belajar bahasa Hokkien juga gitu. Kalau nggak nyambung kan. Terus jadi sekarang kan mereka di Thailand, ya kepake lah Hokkien karena di Thailand kan. Tapi bulan depan rencananya mau Balik pindah lagi ke Taipei. Ya. Nah nanti ya kalau misalnya di sekolah sih pasti bisa belajar Mandarin karena guru pasti ngajar Mandarin gitu. Cuman sebagai dasar bahasa ibu ya udah bahasa Hokkien. Kalau sedangkan bahasa Indonesia ya karena interaksinya lebih sedikit gitu kan dengan gue kan, jadi terbatas sih gitu. Oke, jadi tadi bilangnya kan 2015 nikah. Surat nikahnya keluar. Sorry, maksudnya 2014 dong. 14 nikah. Oke, jadi September. kurang lebih udah 6 tahun gitu kan. Nah, selama 6 tahun ini ada nggak dikarenakan mungkin karena budaya Indonesia sama budaya Taiwan berbeda, terus ya kayak tengkar-tengkar kayak gitu, berantem-berantem gitu, pernah nggak? Maksudnya boleh cerita nggak? Maksudnya itu kan soalnya beda negara ya nggak? Istrinya Beda kebudayaan iya, juga. beda kebudayaan juga. Pasti Istrinya banyak salah Taiwan, paham. ya satu Indo, satu Taiwan kayak gitu. Nah, ada hal yang lucu atau ada yang patut diceritain nggak nih? Di-share ke kita. Jadi kalau misalnya budaya sih terus terang beda-beda tipis. Karena kan gue sendiri masih keturunan Tionghoa. Jadi ya mungkin keluarga gue kan keluarga Teochew ya. Jadi mungkin nggak beda jauh lah, masih orang Tionghoa gitu. Kalau tengkar karena budaya sih kayaknya enggak sih, tapi kalau tengkar karena hal yang lain ya standar lah, karena rumah tangga biasa gimana pun pasti ada beda pendapat segala macam lah. Tapi itu nggak nyambung sama budaya gitu. Biasanya yang ngajak berantem siapa dulu? Nggak ada yang ngajak sih, Nggak ada yang ngajak, tiba-tiba nggak usah diajak. Biasanya karena ada apa ya, topik beda pendapat ya udah gitu. Tapi habis itu ya udah adem lagi gitu. Ya biasalah. Terus sebelum nikah kan otomatis kan harus ketemu tuh sama orang tua dari si cewek. Nah, ada nggak dikarenakan Indo gitu kan? Atau gimana gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada sih pasti. Nah, Terus gimana dong? Ya udah, karena tetap kan sebenarnya kan kuncinya kan di gimana kita berdua kan gitu. Karena orang tuh pasti ada punya pendapat sendiri, tapi gimana kita berdua bisa ngebawain gitu. Ngebawain waktunya. Jadi waktu itu memang
dari keluarga istri awal-awalnya sih kurang setuju kan, karena wah orang Indo nih. Jadi kan dianggap wah nggak selevel lah gitu kan orang Taiwan gitu. Kenapa sih orang Taiwan selalu mikirnya kayak gitu? Karena ya banyak lah, maksudnya karena berita lah kan mikir Iya. orang Indo gimana gitu. Dan orang Indo di Taiwan tuh banyak gitu. Terus waktu itu ada berita yang kurang menarik, kurang baik lah gitu, untuk kayak kerusuhan tahun 98 segala macam. Jadi ya khawatir nih kalau misalnya nikah, ntar anak gua dibawa pulang ke Indo gimana? Jadi nggak setuju gitu. Jadi tapi setelah berjalan lama-lama setuju juga sih. Setuju ya udah, terus mama gua datang dari Indo ngelamar. Bawa pasukan. Cuma mama doang. Mama doang. Mantap. Terus dari istri sendiri ada nggak makanan atau minuman yang dia suka gitu? Pas sampai datang, aduh gua kangen nih makan mungkin cendol atau aduh martabak manis, aduh kayak gitu kan? Martabak telur. Iya. Apa ya? Dia suka gado-gado, Oh. ketoprak. Karena waktu itu kan pasar tradisional lah, gua ajak cobain makanan Indonesia. Dia suka, dua itu sih yang gue inget, dan dia ngomong gitu soalnya. Makanya gue inget, kalau dia nggak ngomong gue nggak inget. Jadi kalau di rumah juga biasanya sering nggak tuh masak masakan Indonesia buat makan gitu sekeluarga? Kalau dia pasti nggak bisa masak masakan Indonesia ya. Kalau gue juga jarang sih masak. Jadi dia yang lebih sering masak. Kalau makanan Indo di Taiwan, di Taipei ya udah cari restoran Indo aja, tapi itu termasuk yang jarang lah. Sekian berapa bulan sekali, baru sekali. Nggak termasuk yang sering sih. Dan dia nggak doyan pedes. Oh, susah. Karena makanan Indo kan pedas. Makanan Indo rata-rata pedes. Makanya untung gado-gado nggak pedas. Sebenarnya bisa dibikin pedes itu. Bisa sih. Dan anaknya sendiri suka gado-gado juga kah? Waktu itu dia belum nyobain gado-gado sih. Jadi nggak tahu, ntar kalau agak gedean dibawa lagi ke Indo. Anak gue juga kayaknya tipe yang nggak suka makan pedas. Karena waktu itu gue pernah kan di rumah ada sambal, ya udah ini cobain. Sadis. Apa? Sadis dia. Nih, kasih cabe. Sebenarnya gue ada satu pertanyaan. Apa yang bikin lu nonton Kolang Kaling terus dari awal sampai habis? Top fans. Top fans nomor 1 ini. Yang ada muncul ditonton. Gue subscribe, gue nyalain loncengnya. Nah, lu juga harus kayak gitu. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu dari kita, karena kita tadi bahasnya juga topiknya masih lompat kanan lompat kiri. Nah, untuk kedepannya Lek, Ya. mungkin kita bakal ketemu lagi, ngobrol lagi, dan topiknya mungkin tertentu. Oke. Sementara dari kita Kolang Kaling itu dulu. Tonton terus ya episode kita. Salam Salam Kolang Kaling.